Lanjut dulu ya. Nah, lihat nih, kaitan antara elemen dengan kriteria ya. Di SMK 3 Bapak Ibu, penerapannya disesuaikan ya, ada yang tingkat awal, tingkat transisi sama tingkat lanjutan ya. Tingkat awal itu boleh jadi kita minta ke pemerintah atau ke dinas, Pak, saya mau disertifikasi nih Pak, kriteria tingkat awal dulu aja lah, 1.1 yang selanjutnya, kemudian tingkat transisi dan tingkat lanjutan. Tapi khusus untuk perusahaan yang beresiko tinggi, migas, itu langsung tingkat lanjutan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya kasih informasi. Suatu perusahaan mau diaudit SMK 3 itu jalurnya 3. Satu, ngajuin sendiri, ya, sukarela, Pak, perusahaan saya mau dong diaudit, gitu ya, bahasa kerennya ya. Yang kedua, ditunjuk. Jadi dinasnya nunjuk. Tiba-tiba turun aja surat. Kepada yang terhormat Direktur PT ini, Bapak Beni Cahyadi, terkait dengan ini dan berdasarkan evaluasi kami, maka perusahaan yang Bapak pimpin, nah, kami bahasa halusnya kami rekomendasikan untuk diaudit SMK 3 PP 50. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah melalui penilaian resiko. Nah, penilaian resiko itu banyak macamnya ya. Bisa dinasnya sendiri, bisa asosiasi, bisa perusahaannya sendiri ya. Tingkat awal, tingkat transisi, tingkat lanjutan itu tergantung dari kita, tergantung dari si penunjuk, dalam ini regulator, misalnya dinas. Kang Beni, boleh nggak kalau ditunjuknya lanjutan kita siapnya tingkat awal, boleh nggak nawar? Boleh. Pak, saya berdasarkan surat harus tingkat lanjutan, tetapi melihat kesiapan kami memohon jika dilaksanakan dalam waktu dekat, kami baru bisa tingkat awal. Ya udah, dibalas suratnya ya, dibalas suratnya bahwa kami tidak sanggup misalkan untuk tingkat lanjutan 166 kriteria. Kami baru tingkat awal saja misalkan. Itu boleh Pak ya? Boleh begitu ya. Oke, audit SMK 3 lihat hanya di tingkat lanjutan. Sebenarnya ini di tingkat awal, tingkat transisi juga harus ya, karena kalau nggak diaudit ya nggak turun sertifikatnya ya. Yang dimaksud di situ adalah internal audit. Internal audit wajib dilakukan tiap tahun ya, minimal setahun sekali. Tetapi untuk audit eksternal itu 3 tahun sekali. Ini yang unik ya untuk SMK 3 itu ya. Biasanya kan kalau 45.000 lembaga auditornya atau sertifikasinya selain resertifikasi tiap 3 tahun, tiap tahunnya kan ada surveillance ya. Jadi mereka datang gitu ya, mengaudit lagi. Itu namanya audit pengawasan. Tetapi untuk audit SMK 3 PP 50, audit eksternalnya itu sekali dalam 3 tahun. Jadi tiap mau memperpanjang sertifikat, baru tuh audit lagi. Kalau audit tahunan cukup dengan internal auditor, internal audit internal aja. Jadi inilah keunikan dari SMK 3 PP 50 dulu ketika nyusun ini supaya murah katanya ya. Murah. Jadi pada protes industri-industri, Pak, kalau ini juga diaudit lagi tiap tahun gimana nasib uang-uang kami gitu ya. Nah, ini salah satu pertimbangannya adalah itu. Jadi tiap 3 tahun baru diaudit eksternal lagi. Yang ngauditnya lagi PJK 3 audit ya. Nanti dilaporkan ke menteri, ke dirjen, baru nanti turun sertifikatnya. Sertifikatnya apa? Nanti ada kriteria auditnya. Nah, penilaiannya seperti ini. Tingkat pencapaian penerapan 0,59, tingkat penilaian penerapan kurang. Ya. Bapak Ibu,
yang tingkat penilaiannya kurang, kalau 2 kali diaudit lagi enggak ini, itu turun surat cinta ya, artinya ada teguran, artinya sanksi administratif ya. Makanya untuk penilaian SMK 3 diusahakan batas kelulusannya itu tercapai 60 sampai 84 ya. Minimal 60 lah, 65 lah ya. 65 itu udah dapat. Ya udah, berarti itu lulus dengan penerapan baik ya. Nah, gitu. Nah, ini penilaian SMK 3 kategori kritikal. Misalkan saya jadi auditor, ketika ngaudit di tempat Bapak Ibu, di tempatnya Om Fatoni lah misalkan. Saya menemukan ada orang manjat tidak menggunakan APD, tidak memenuhi kaidah-kaidah safety, manjat, bekerja di ketinggian misalkan ya. Ngecat dinding ya, dinding pabrik tingginya 4 meter menggunakan tangga bambu misalkan ya, tidak menggunakan APD segala macam. Nah, itu major, Pak. Ya. Ya. Fatality, kematian, kesetrum. Tiba-tiba ketika saya ngaudit ada yang kesetrum, pingsan, dibawa ke rumah sakit ya. Kemudian masih dalam rangka audit, lusanya dia meninggal. Nah, itu fatality, Pak. Saya akan nanya kepada auditi, Pak, ini Bapak silahkan, Bapak tindak lanjuti, saya tunggu besok. Kalau tidak ada, berarti kita selesai auditnya. Dan saya akan melaporkan ini, bahwa ketika melakukan audit, saya menemukan kategori kritikal. Jadi auditnya tidak dilanjutkan, Pak. Bapak dipastikan tidak lulus. Ya. 0 berarti. 0 sampai 59 yang tadi. Yang ini. Ya. Tingkat penilaian kurang. Ketika kritikal, ini akan diulang auditnya. Ya. Sampai 1 kali 24 jamnya berlaku. Ya. Orang naik ke atas atap, tidak pakai itu potensi fatality. Saya akan negur. Silahkan Bapak Ibu hentikan dulu pekerjaannya, kemudian tindak lanjuti. Kalau enggak, kita selesai auditnya. Nah, gitu ya. Itu auditor yang benar. Tapi kalau yang enggak, ya lanjut auditnya ya. Gimana dong Pak, saya mau tender. Kayak gitu-gitu ya. Kemudian kategori minor Bapak Ibu silakan follow up semampu Bapak Ibu ya. Yang penting dilaporkan ya. Ada tindak lanjut dari temuan audit. Kalau kategori mayor, ini 1 bulan Bapak Ibu harus sudah close ya. Jadi gini, hari ini Bapak Ibu diaudit, misalkan 5 hari ya, hari ke-6, ke-7, ke-8 itu mulai itu dihitung hari H1-nya. H1, H2, H3 sampai H30. H31 Bapak Ibu nggak lapor, nggak tindak lanjuti, itu penilaian SMK 3-nya bisa jatuh ke yang kategori kritikal sehingga Bapak Ibu tidak lulus ya. Nah, ini uniknya SMK 3 itu ya. SMK 3 kita itu uniknya begini. Jadi kategori mayor dikasih waktu 1 bulan. Kategori kritikal dikasih waktu 1 kali 24 jam. Kalau kategori minor Bapak Ibu bisa state di situ kapan saja selama masa sertifikasi berlangsung yang dalam waktu 3 tahun itu ya. Jadi nanti ketika tahun ketiga selesai, auditornya datang lagi, dia akan nanya kategori minor yang dulu bagaimana statusnya. Oh, close, ya udah lanjutin. Tapi kalau masih minor itu akan jadi temuan lagi, minornya ditambah lagi nanti ya. Gitu ya. Boleh jadi di beberapa auditor itu dinaikin temuannya jadi mayor. Karena temuan minor untuk satu periode audit beberapa lokasi tidak ditindaklanjuti dalam 1 kali masa sertifikasi ya. Misal terkait dengan APD ya. Misalkan salah APD gitu ya. Atau APD tidak sesuai dengan norma misalkan ya. Bapak Ibu dalam menentukan APD, misalkan helmet, Bapak Ibu mengacu kepada apa sih dalam menentukan APD? Saya pengen tahu nih. Ada yang mau sharing?
Apa given aja? Saya mah dari dulu juga dikasih helmnya yang ini. Nah, Kalau kami standar customer, hmm? Pak. Gimana? Standar klien. Standar klien. Oke, Iya. satu saya simpen dulu. Ada lagi? Standar OSHA. Standar OSA. Ada lagi? SNI, SNI, SNI. Oke. Ada 3 jawaban. Ada lagi? ini ditambahin lagi SNI dan peruntukannya untuk apa? Tergantung dulu gitu loh, Pak. Siap. Saya akan balik lagi ke Hira DC ya. Penentuan APD yang digunakan di suatu lokasi atau aktivitas ditentukan oleh Hira DC sampai ke spesifikasi. Oh, mohon maaf nih. Ada geledek. Ya, ditentukan dasarnya itu dari Hira DC. Bapak Ibu menentukan orang masuk gudang menggunakan helm, Bapak Ibu dari mana? Masuk ruang produksi menggunakan helm, itu dari mana Bapak Ibu menentukan bahwa pertama dulu nih, orang masuk ruang produksi harus pakai helm misalkan. Itu dari mana? Regulasi. Emang sama ada Kang dari regulasi RDC-nya kalau masuk ke ruang produksi harus pakai helm? Dari Hiradisi, Kang. Dari Hira DC ya Bapak Ibu ya. Untuk orang ketiga, aturan tertinggi itu adalah Hira DC, Bapak Ibu. Selama Hira DC-nya ngatur, itu yang harus dipatuhi, baru nanti regulasi. Regulasi itu dalam Hira DC itu merupakan referensi ya. Kalau Bapak Ibu di ruang produksi tidak ada identifikasi bahaya, resikonya juga kecil terkait dengan keselamatan di kepala misalkan, apakah harus pakai helm? Nggak harus, Pak. Nah, itu maksud saya. mungkin boleh tambah Kang. Lanjut. Kalau di kita ada matriksnya Kang. Jadi kalau tergantung tempat dan pekerjaan, jenis pekerjaannya itu pakai apa gitu. Dasarnya dari Hira DC harusnya. Makanya saya bilang ya, Iya benar Kang. berulang-ulang. Jangan sampai kita itu satu dokumen dengan dokumen lain itu berdiri sendiri. Jadi matriks APD, matriks sendiri gitu. Dasarnya dari mana penentuan matriks itu? Coba Bapak Ibu nanti ya besok balik lagi ke meja kerja masing-masing, buka Hira DC yang ada ya. Dari kumpulan banyak item itu mana yang harus pakai APD? Misalkan ada 100 item. Nah, dari 100 item itu mana yang harus pakai APD? Di Hira DC-nya ya. Bapak Ibu kasih warna kuning misalkan, kuning. Nah, dari situ Bapak Ibu akses lagi tipe, jenis, jumlah, kriteria APD yang bagaimana yang harus dipakai di situ. Ya, makanya Pak, Bu, di bahasa OSA, di bahasa misalkan NIOS, itu bukan helmet, apa namanya? Apa namanya? Pelindung Protection. head protection, Bapak Ibu. Dari apa? Proteksi dari apa? Nah, itu yang harus muncul di Hira DC. Proteksi dari apa? Bahaya apa? Resikonya bagaimana? Berapa resikonya? Ya. Saya melihat ya, ini kebanyakan nih 99% masuk ruangan yang enggak ada potensi bahaya, enggak ada resiko terkait dengan kepala, Bapak Ibu harus pakai helm. Pernah ngalamin begitu? Sering, Kang. Bahkan ada di beberapa tempat, helmnya malah menyulitkan pekerjaannya. Nah, gitu ya. Mulai sekarang coba kita ubah paradigma kita terkait dengan APD ya. APD pada hierarki
pengendalian resiko ada di urutan berapa? Urutan Urutan terakhir. terakhir, Kang. Urutan terakhir. Tetapi kita selalu itu ditempatkan di depan. Hira DC-nya berdiri sendiri, matrik APD-nya berdiri sendiri. Sehingga kalau kita cermati, itu akan nggak nyambung. Ya, mohon maaf. AHM di ruang produksi pakai helm nggak? Astra Honda Motor, nih saya sebutin aja. Di ruang produksinya tuh, ngerakit motor, ngerakit mobil, pakai helm nggak? Nggak pakai, Kang. Nggak pakai, pakainya topi. Di kita, kebanyakan, helm, Pak. Mohon maaf, ini pada kasus tertentu memang helm tidak relevan untuk digunakan. Kenapa disebut begitu? Karena di hiranya nggak muncul. Hira yang benar ya, hira yang tajam. Ya. Jadi Bapak Ibu mohon mulai hari ini kita coba mempertajam hira. Dari hira itu bisa kemana-mana. Matriks APD, oke. Bagaimana Bapak menentukan bahwa masuk gudang harus pakai helm? Iya Pak, karena kalau di gudang itu Pak, itu ada aktivitas menaikkan, menyusun. Nah, mulai nih, menyusun bahan kimia, barang di rak yang tingginya lebih dari 1,8. Oke, ada potensi nggak barangnya jatuh? Oh, ada. Oke. Berat barangnya berapa kilo, tingginya berapa. Nah, itu yang harus didata. Dari situ akan timbul, oh harus pakai APD. APD jenisnya apa? Oh, helmnya jenisnya ini. Sampai situ enggak? Saya yakin belum sampai situ. Dikategoriin aja semua pakai helm, ya kan? ANSI nomor sekian, gitu ya. Padahal Bapak Ibu tidak ada potensi bahaya untuk resiko terjatuh kejatuhan benda. Yang ada malah kepentok ya. Ada yang begitu kepentok helmnya jadi mempersusah kerjaan, ada ya. Nah, itu tolong. Ini baru satu aspek nih. Nanti kalau dilihat dari 4 aspek yang lain, banyak. Ternyata Bapak Ibu K3 dalam hal ini lebih banyak ya. Kita itu masih formalitas tanpa ilmu ya. Ilmunya tolong nanti dipertajam ya. Kalau sekarang salah, kita udah tahu salahnya. Oh, ternyata iya. Keliru. Nah, dari situ kita bisa mengajukan ke manajemen. Itu kan nanti jadi penghematan Bapak Ibu. Dulu ada sekian. Boleh jadi di beberapa tempat nggak usah ada helm, tapi di beberapa tempat harus ada helm ya. Apalagi yang banyak, yang kita berlebihan. Saya ngomong begini ya, bukan tanpa dasar nih, pengalaman satu, yang kedua adalah dasarnya adalah dari hira. Matrik APD itu bagus, tapi itu harus berasal dari hira ya. Caranya tadi satu ya. Seluruh item yang ada di hira, Bapak Ibu data rekalkulasi lagi, kemudian highlight yang ada APD-nya. Dari situ Bapak Ibu review jenis, jumlah, dan spesifikasi dari APD ya. Coba lihat. Kalau memang nggak usah. Bapak Ibu jangan maksain. Jangan karena harus ada helm, nggak usah. Contoh. Di dalam mobil, pengemudi truk harus pakai helm nggak Bapak Ibu? Harus, Bang. Hah? Nggak harus. Nggak harus. Coba nanti lihat ya di hira DC-nya ya. Tapi ada beberapa perusahaan nyetir mobil, nyetir truk helmnya harus dipakai, difoto lagi. Jadi company profile-nya lagi. Ya, bagus sih kalau bagi orang yang belum paham, tapi bagi saya ini over spec ya. Jadi apa istilahnya? Coba nanti kita review lagi ya. Apalagi yang over spec dalam hal penerapan APD. Misal sepatu safety Bapak Ibu
di beberapa tempat itu harus berbeda karena karakteristik pekerjaannya juga berbeda. Contoh, ruang produksi yang kering, yang tidak pernah ada air, dengan ruang workshop maintenance dan engineering yang tiap hari becek dengan oli, dengan bensin, dengan solar. Sepatu safety-nya beda apa sama kira-kira? Beda, Kang. Beda. Nah, kemudian orang yang berada di ruang server dengan orang yang berada di ruang administrasi biasa di kantor, sepatu safety-nya sama apa beda? Malah ke ruang server harus lepas sepatu. Ada yang begitu? Ada. Jadi emang nggak boleh, di depan pintu udah ditulis harap dilepas sepatu gitu. Padahal sepatunya APD ya, Bu? Enggak, justru enggak disediain sepatu APD malahan. Enggak. Sepatunya di luar ruang server itu harus safety enggak sepatunya? Oh, di luar ruang server biasa. Ya biasa kan? Iya biasa. Tapi di dalam ruang server dia harus lepas sepatu ya? Harus lepas alas kaki kan? Iya. Padahal dari segi safety-nya itu bagaimana? Alasan dia melepas sepatu di ruang server itu apakah alasan safety atau alasan kebersihan? Batas suci. Itu Bapak Ibu ya, kadang-kadang kita ya, kadang-kadang, ini saya ngomong kadang-kadang ya, masuk ruang server, lepas sepatu. Ini maksudnya apa? Padahal di ruang server itu isinya penuh dengan Listrik kan. listrik. Di dalam ruang server, Bapak Ibu, karakteristik ruang server itu apa? Di dalamnya terdapat peralatan yang sensitif suhu, betul ya? Kalau Betul. panas dikit, error katanya, atau trip. Oke. Akhirnya dipasang AC ya. Bener nggak dipasang AC? Betul ya. AC-nya jalan 24 jam nggak? Iya, Kang. Iya, Kang. Bapak Ibu, coba perhatikan. AC jalan 12 jam aja sehari, berembun dan mengeluarkan air nggak di indoornya? Mengeluarkan air. Makanya di ruang server itu suruh lepas alas kaki ya. Tiba-tiba ada becek. Ya. Pasti itu di ruang server itu pasti ada ember. Percaya sama saya. Coba deh. Ada ember. Buat apa? Itu Pak sering netes dari indoor. Nah, itu Bapak Ibu tolong ya di HIRA DC itu masukin hal-hal sedemikian ya. Kita boleh saja lah ya ada aturan ini lepas sepatu, tapi tolong orang K3 itu harus kritis. Ini dasarnya dari mana? Melepas sepatu, apakah karena ada aspek bahaya yang dihindari atau karena bersih aja supaya bersih gitu ya, supaya bersih karena kan nggak boleh ada debu. Tapi lepas alas kaki, kita tahu Bapak Ibu ya dalam teori kelistrikan, jika langsung ke bumi kita jadi konduktor yang paling handal itu. Nah, ya, coba sekarang kita mulai mereview hal-hal yang ada di sekitar kita ya. Alas kaki harus dicopot, masuk ruang server, apa dalilnya ya. Kalau memang kotor, ya cari cara lain ya. Apakah disediakan tetap masuk harus pakai alas kaki karena sepatu itu ya selain buat selain buat apa ya seragam, dia juga pelindung. Pelindung dari apa? Kalau masuk ruang server tadi, ya pelindung dari misalkan licin lantai atau elektrostatis ya. Ingat, ruang server itu rentan terhadap kebakaran ya. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu karena sudah merasa AC-nya dipasang 3, oh nggak mungkin.
Ruang server itu nggak mungkin kebakaran. Nah, gitu ya. Gedung Cyber 2 di Jakarta kebakaran ruang servernya ya. Nah, itu tolong jadi perhatian ya. Nempatin APAR terkait ruang server ada di mana Bapak Ibu? Di luar apa di dalam? Di luarnya. Siap. Tipe APAR-nya apa? CO2 kan. CO2. Kenapa harus CO2? Karena kelistrikan. Karena listrik. Ya, oke. Sip. Boleh nggak kalau APAR di ruang server itu apa yang metik? Pak, Bu, ruang server itu kan ruang yang tertutup ya. Ruang secret lah ya. Nggak setiap orang kan bisa masuk kan ruang server kan, bener nggak? Kalau Benar, ada Kang. kejadian kebakaran, itu terkait dengan restricted area, siapa yang boleh masuk? Udah dikuncinya pakai kunci elektronik ya, pakai kartu, pakai sidik jari, di beberapa tempat pakai retina. Nah, kalau kebakaran, ada kewajiban tiap orang yang melihat sumber api pertama kali bagi yang sudah dilatih, wajib memadamkan menggunakan APAR. Mau madamin gimana? Ruang servernya dikunci, orang IT-nya cuma 2 orang. Bener nggak? Suka begitu ya? Bisa pakai FM 200, Kang. Nah, maksud saya begitu Bapak Ibu ya, dalam menentukan suatu tool atau perlengkapan penanggulangan kebakaran, dilihat karakteristik ruangannya gitu ya. Ada AC 3. Nah, AC ini juga harus tok-tak sama kayak pompa. Satu standby, satu jalan atau bergantian ya. Jangan AC-nya satu, 24 jam, 24/7. Nggak ada matinya. Akhirnya ngembun Bapak Ibu ya. Kalau ngembun netes ya kan. Becek. Ruang server katanya harus bebas dari air ya. Tapi di setiap ruang server yang selalu saya temuin itu selalu ada ember. Kenapa ada ember? Itu Pak suka netes dari indoor. Nah, ya saya bilang tambahin AC-nya karena kalau AC-nya disuruh kerja 24 jam itu pasti ngembun. Ya, Bapak Ibu ya, tolong ya mulai sekarang lihat kejadian di sekitar kita ya di berita-berita itu bawa ke tempat kerja. Jangan-jangan di tempat kerja saya sama atau malah lebih buruk ya. Nah, kayak tadi lah masuk. Kang Ben mau izin nanya Kang Ben. Lanjut. Itu tadi mengenai AC dinginnya itu apakah diatur oleh regulasi juga apa gimana ya Kang Ben? Enggak. Kalau di ruang yang tidak ada pekerjaan itu melulu terkait dengan proses operasi ruang server. Ruang server itu, si servernya itu sensitif suhu. Dia optimal kerja misalkan di suhu 18 sampai 20. Nah, suhunya itu dia akan disetel 18 sampai 20. Itu terkait dengan operation. Ada yang terkait dengan kenyamanan kerja. Itu tolong dilihat di Permenaker nomor berapa terkait dengan lingkungan kerja. Nah, tolong lihat itu, ngacu ke situ, itu terkait dengan kenyamanan ya. Suhunya berapa, kemudian laju alir anginnya berapa, udaranya berapa, itu harus sesuai dengan itu. Percaya kalau itu dilakukan, kita nggak akan pernah mendapatkan komplain tidak nyaman dari perusahaan ya. Di beberapa kasus terkait kemarin COVID ya, AC-nya dimatiin 3. Akhirnya suhunya naik ke 26. Dalihnya, oh ini makin panas makin bagus Pak, virusnya mati. Mulai ya berdalil tanpa ilmu. Nah, itu yang akan menjadi salah kaprah ya. Pak Rahmat Hakiki dari Pekanbaru. Untuk pekerja hampar aspal, nah paham ya Bapak Ibu, hampar aspal ya, ketika pakai helm keringat bercucuran karena paparan uap panas matahari dan masuk ke mata hingga terjadi iritasi mata. Pada ini menimpa matahari menggunakan topi caping.
Nah ini maksud saya, di udara di lapangan terbuka masih pakai helm, buat apa? Ada enggak resiko terkena jatuhan benda? Kan enggak ada. Kalau enggak ada ya cukup pakai topi caping. Betul ini Pak. Ya. Jadi Bapak menyusun matriks ya yang disesuaikan dengan HIRA DC. Jadi ada dasarnya. Kenapa pekerjaan hampar aspal saya nggak pakai apa namanya helmet? Ya nggak ada resiko terkena jatuhan. Dari mana? Burung lewat, kapal terbang lewat, apa gimana? Nggak ada. Nah makanya saya bilang, apakah ini boleh Pak? Boleh. Saya anjurkan nggak usah pakai helm. Kita tuh kadang ya dalam hal ini kita tuh overspec ketika ditanya ya aturan Pak. Nah itu tuh ya sebagai netizen yang cerdas dan berilmu kita sudah mulai harus menerapkannya. Kalau nggak ada resiko nggak usah juga nggak apa-apa. Malah ini jadinya Pak, mohon maaf ini kan jadi kasihan orangnya ya. Helm itu berapa gram Pak satu helm? Bapak pernah orang safety ini pernah nimbang nggak? Helm Bapak Ibu tuh yang merah, putih, biru, hijau, itu berapa gram Pak? Satu helm. Belum Kang, 0,2 apa ya? Nah, udah gitu ada chain stripnya ya. Kan wajib dipakai tuh. Bener nggak? Yang tali ke dagu. Pak, pada dasarnya menggunakan APD itu akan mengurangi kenyamanan bekerja. Tetapi jika dilakukan dengan tepat berdasarkan perhitungan yang tadi IRA DC, maka itu akan melindungi pekerja, bukan menyulitkan. Nah, tadi pertanyaan si Om yang dari Pekanbaru begitu kasusnya. Di lapangan pakai helm ya. Tolong Bapak Ibu harus punya ilmu ya. Dan harus berani Bapak Ibu seorang K3 itu ya. Dasarnya ini Pak, dari HIRA DC ini tidak diperlukan, resikonya sangat kecil. Probabilitasnya itu 1 dari 5, artinya sangat kecil terkena jatuhan benda. Orang kerjanya di lapangan, di jalan, kalau ketabrak iya, makanya ada barikade. Ada flagman. Oh, begitu. Oke, mulai besok helm nggak usah dipakai. Ganti dengan topi caping aja supaya tidak heat stroke. Nah, itu kan berdaya guna, Pak. Ketimbang Kang Ben, izin bertanya lagi, Kang Ben. Lanjut. Itu tadi terkait yang hampar aspal ya. Tadi menurut analisa dari Kang Ben kan nggak perlu pakai helm ya karena tidak ada potensi kejatuhan benda. Nah, kita kadang mungkin dari sisi safety kayak kasus gini, dia hampar aspal pakai helm, ya itu kan instruksinya misalkan dari seorang ASE ya. Nah, kita dari sisi pekerja boleh nggak menyanggah misalkan sudah ada aturan dari ASE-nya, wah harus pakai helm safety. Tapi kita misalkan dari sisi pekerja, boleh nggak menyanggah ASE itu? Misalkan, boleh. Wah nggak perlu boleh. Pak, gitu. Boleh. Di beberapa tempat kerja yang sudah advance, misalkan Chevron, itu ada SWA, Pak. Stop Work Authority. Jadi boleh, saya nggak mau kerja, itu nggak aman. Saya nggak mau kerja, karena itu menyulitkan. Itu boleh. Tapi masa iya, kalau udah tahu, seorang K3 itu ya, harus sudah paham begini-begini, menentukan APD. APD itu ditentukan dari mana? Balik lagi ke HIRA DC. HIRA DC nanti ketika mau menentukan jenis, tipe, jumlah, karakteristik, itu di asesmen lagi, khusus untuk APD. Dari situ nanti hasilnya adalah matriks APD. Jadi matriks APD itu tidak sekonyong-konyong, iyalah, kasih helmet, kasih ini. Matriks itu harus sampai ke tipe. Tidak boleh nih satu pekerjaan yang berbeda karakteristiknya, ternyata resikonya beda, helmnya sama. Makanya saya bilang, Bapak Ibu, di pabrik perakitan motor, karyawannya nggak pakai helm.
ini hampar aspal yang di atasnya itu langsung langit terbuka pakai helm. Iya tak? Kalau bahasa orang Jawa Timur, iya tak? Iya Pak. Nah, gitu ya. Tapi Kang Ben, kalau dari sisi pekerja, dasar regulasinya apa ya? Kalau dia, wah ini overspec nih, nggak bisa Pak, misalkan begitu. Ya itu Ada nggak? Pak, seorang K3, referensi utamanya adalah HIRA DC. Kompetensi dalam menilai resiko itu adalah kompetensi wajib seorang K3. Wajib, dasar. Kalau enggak, nanti ditanya itu, jawabannya adalah sudah dari sananya, Pak. HIRA DC nggak apa-apa yang sederhana dulu, boleh. Nanti HIRA DC makin ke sana akan makin kompleks, masukin aspek regulasi di HIRA DC gitu loh, ya. Sekarang jalan aspal, dia di jalan, pakai helmet, kira-kira enggak? Ini logik aja lah. Pelindung kepala untuk melindungi kepala dari apa? Dari jatuhan benda atau percikan atau apalah gitu ya, benda yang manual tapi bukan panas ya, bukan panas radiasi nih. Tetapi di HIRA DC itu nggak bunyi, nggak ada kejatuhan benda, nggak ada ya. Deket-deket sama orang yang malu-malu juga nggak ada. Terus apa? Tiba-tiba dia harus pakai helm. Itu yang positif, artinya positif harus dipakai. Nah, kita uji, kita challenge. Yang kedua, kasus kedua itu yang tadi masuk ruang server. Udah aman-aman pakai alas kaki, masuk server malah suruh buka alas kaki. Ada nggak di HIRA DC bahwa masuk ke ruang server harus buka alas kaki? Nah, itu orang ketiga itu balik lagi, kitabnya apa? Kitabnya adalah HIRA DC. Lihat di HIRA DC. Masuk ruang server, aktivitasnya apa? Karakteristik ruang server itu bagaimana? Sehingga determining controlnya harus buka alas kaki. Padahal di office aja nih, di ruang kita, di meja kita aja, kita harus pakai sepatu, pakai alas kaki. Masuk ruang server harus lepas alas kaki ya. Tolong ya Pak Bu ya, ini dua contoh kasus yang kadang-kadang kita underspec sama overspec. Yang overspec-nya itu terkait helm, yang underspec-nya tadi ya. Nah, tolong ini renungkan Bapak Ibu. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut di WA group ya. Biar kita paham nih ya, kita kupas ini kok gitu. Oh benar juga ya. Nah, maksud saya. Mohon izin Kang Ben, mohon izin bertanya lagi. Ya, itu tadi kalau misalkan ya di HIRA DC itu terjadi kasus tadi underspec dan overspec. Apakah nanti HIRA DC yang sudah tertulis itu boleh direvisi lagi? Harus. Makanya SOP HIRA DC itu harus mengakomodir perubahan dan revisi. Jadi berubahnya HIRA DC berasal dari 4 jalur. 1, evaluasi reguler tiap bulan misalkan. Berarti tiap 1 bulan sekali HIRA DC-nya harus direview, harus dievaluasi. Minimal dibaca lagi, disesuaikan dengan kondisi kekinian. Yang kedua, dari identifikasi aturan. Kalau aturannya berbeda atau berubah, HIRA DC-nya ngaruh nggak ke HIRA DC? Berubah nggak? Yang ketiga adalah aktivitas. Aktivitasnya berubah atau tidak? Ada nambah karyawan atau tidak? Karyawannya baru apa senior? Metode yang digunakan berubah apa tidak? Misal, mengangkat barang. Nih di IG-nya standar.id hari ini ada terkait manual handling. Dulunya pakai tenaga orang, ya, diangkut.
dengan tangan, dengan kedua tangan. Nah, kemudian digantikan dengan troli misalkan. Nah, itu HIRA DC-nya pasti harus berubah karena ada resikonya akan turun. Yang tadinya resiko fatigue menjadi resiko tidak fatigue misalkan. Yang tadinya resiko fatigue-nya seketika, sekarang resiko fatigue-nya jadi hari ke-7 misalkan. Nah, itu yang begitu itu harus direview HIRA DC-nya. Makanya HIRA DC itu adalah living dokumen. Dokumen yang paling dinamis berubah dalam suatu perusahaan. Kalau HIRA DC-nya dalam 1 tahun berubahnya sekali, itu harus ditanyain. Apalagi di masa pandemi. HIRA DC nggak pernah berubah di masa pandemi lagi. Nah, ini ya. Nanti auditor akan mengasih catatan ya bahwa HIRA DC itu tidak relevan dengan kondisi isu eksternal. Nah, gitu ya. Kalau isu eksternal itu terkait dengan perubahan mesin, jumlah karyawan. Nah, misalkan ya, 1 mesin tadinya dikeroyok 2 orang, sekarang 1 orang malah jadi 5 mesin. HIRA DC-nya berubah nggak? Berubah. Ya. Nah, yang keempat, jalur keempat adalah jalur continual improvement. Ya. Bapak Ibu, saya selalu ngomong bukan continuous improvement, tapi continual improvement. Beda ya, antara continuous dengan continual. Kalau continual ada jeda, kayak anak tangga ya. Jadi bukan kayak turunan jalan mobil. Kalau turunan jalan mobil kan turunan, tanjakan gitu ya. Tapi itu continuous. Mungkin nggak dalam perusahaan continuous begitu? Tidak mungkin. Makanya adanya continual. Jadi naik, datar, naik, datar, naik, datar itu lebih merepresentasikan PDCA, plan do check action, plan do check action gitu ya. Nah, kalau naik terus itu jargon ya. Ya, banyak jargon di hidup kita ya. Misalkan safety first. Itu bukan lagging, tapi itu jargon, safety first. Utamakan ketiga, itu jargon. Apalagi Pak yang jargon? Nihil kecelakaan. Zero accident, itu jargon apa lagging? Zero accident. Nah, itu zero mistake, apalagi? Zero spill, apalagi? Nah, itu jargon apa lagging? Apa OTPK 3? Lagging. Kalau udah ada angkanya, itu berarti masuk ke sasaran atau target ya. Tapi kalau nggak ada narasi doang, itu jargon ya, menyemangati orang ya. Safety first ya. Nah, gitu. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, ini Kang Ben, izin bertanya Kang Ben. Silakan, Ibu. Tadi terkait yang membuat HIRA DC kan harus mempunyai kompetensi, tadi Kang Ben bilang. Berarti yang membuat HIRA DC suatu perusahaan, seluruh perusahaan lah, kan terdiri dari beberapa probis ya Kang Ben ya, atau bidang-bidang. Itu harus orang K3-nya kah atau masing-masing bidang gitu? Ini pada tahap awal boleh dibuatkan atau dilatih oleh orang K3. Tetapi kedepannya itu harus oleh orang yang ada di tempat itu, yang bertanggung jawab, yang kerja di situ, Ibu. Misal, orang produksi, yang bikin HIRA DC-nya orang produksi. Tapi pada tahap awal, development, pengembangan, asal mula K3 di tempat kerja boleh oleh orang K3. Tapi ini harus terus berulang-ulang didawamkan. Ya, karena HIRA DC itu ya, itu living dokumen. Orang, berdasarkan kemampuan orang, berdasarkan waktu luang orang, berdasarkan misalkan tingkat kesadaran orang. Makin ke sini harusnya HIRA DC-nya akan semakin baik ya. Kalau tingkat awal mungkin HIRA DC kolomnya baru ada 6. Nanti tahun depan jadi 8, tahun depan lagi jadi 12, begitu. Jadi nanti akan banyak yang disisipkan, ada kolom-kolom baru di HIRA DC-nya. Misalkan
Di tahap awal itu tidak ada aspek regulasi disebutkan, tapi nanti kalau udah advance di Hira DC mulai disebutkan regulasi yang terkait dengan itu, misalkan ya. Misal terkait dengan aktivitas di gudang material. Aktivitasnya adalah menyusun material. Di situ bahayanya menggunakan apa? Misalnya menyusun material menggunakan forklift, menyusun material manual handling. Itu ada 2 tuh. Jadi yang pertama menggunakan forklift, bahayanya apa? Resikonya apa? Nilainya berapa? Dikalikan dapat nanti level resiko. Determining controlnya apa? Boleh jadi ke depan itu akan berubah. Karena forkliftnya sudah kita rekayasa, misalkan ya, tadi kecepatan direkayasa sehingga 20 km per jamnya tercapai. Nanti tahun depan itu kita review, bukan lagi itu programnya, tetapi programnya yang lain itu akan menjadi reference. Di tahun kemarin kita forkliftnya 20, itu akan jadi standar bahwa batas kecepatan maksimum 20. Itu nggak akan ada lagi di Hira, Bu. Itu nanti akan ada lagi yang lain, gitu, Bu. Itu Hira yang living document itu begitu. Jadi yang dari tahun jebot, Bu, kalau sudah terselesaikan, kemudian si level resikonya sudah bisa diterima, itu sebaiknya tidak lagi dicantumkan. Jadi yang gede-gede aja. Gitu, Bu. Kalau misalkan nanti masih ya dari tahun 80-an itu masih ada begitu aja. Nah, itu ada yang salah, Bu. Saran saya untuk tahap awal ya tadi training itu harus ke direksi manajemen terkait dengan awareness ya, komitmen. Yang kedua adalah terkait dengan penyusunan Hira. Yang ketiga adalah audit. Jadi kalau Ibu mau mendevelop sistem manajemen, misalkan K3, itu training awal itu 3 itu, Bu. Jadi 1 ke manajemen terkait K3 awareness untuk membangun komitmen. Jadi nanti si instruktur itu akan mukul ke arah komitmennya, komitmen manajemen. Bapak diharapkan sangat berperan dalam hal ini. Kalau tidak, nanti kita akan kehilangan arah. Kecuali memang Bapak mau cuma untuk misalkan untuk tender saja gitu ya. Kita akan biasanya saya kalau jadi instruktur begitu saya akan tekankan itu berulang-ulang. Dan itu ada tekniknya, Bu. Jadi kalau di metode menghipnosis gitu ya, itu ada metodenya, Bu. Kita ada kata-kata yang selalu diulang dan itu akan terngiang-ngiang oleh para direktur, para managers gitu ya. Itu akan menggugah rasa awareness untuk komitmen ya. Nah, itu nanti kita juga akan minta mereka menandatangani komitmen segala macam. Jadi tekniknya banyak. Jadi dalam hal training itu banyak tekniknya. Membangkitkan rasa kebersamaan, tekniknya bagaimana? Membangkitkan rasa keingintahuan, tekniknya bagaimana? Menepati janji, tekniknya bagaimana? Banyak. Jadi saran saya tahap awal boleh oleh orang ketiga, tetapi untuk lanjutan sambil jalan si orang-orang di bagian itu ditrainingkan, diinduksi terkait dengan penyusunan Hira DC. Bu, nyusun Hira DC itu tidak susah selama diatur oleh SOP. Jadi SOP-nya Bapak Ibu terkait Hira DC itu tata cara mengisi Hira DC di samping review periodik ya. Jadi saya sering menemukan SOP risk assessment itu berbeda dengan formulir Hiranya. Kok aneh ya, kok bisa? Harusnya Bapak Ibu cara mengisi Hira DC itu ada di SOP Hira DC. Ya, Bapak Ibu nanti besok kembali ke tempat kerja, cek ya SOP Hira DC dibandingkan dengan Hira DC-nya. Turunan dari SOP Hira DC yang pertama adalah formulir Hira DC ya.
itu wajib tuh. Jadi kalau seorang auditor SMK 3, SOP Hira DC ada nggak? Ada. Turunannya formulir Hira DC. Turunannya lagi kriteria. Turunannya lagi. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan besok lihat lagi, lihat sekilas aja. Iya, SOP-nya nggak ada ya. Cara ngisi Hira. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau misalkan kita mau sertifikasi SMK 3, tapi berbarengan dengan ISO 45000. Nah, itu nanti bagusnya berarti tingkat lanjut atau bagaimana, Pak? Gini, saran saya kalau berbarengan begitu, supaya kerjanya nggak 2 kali, mending yang lanjutan 166, Pak. Karena begini, kepraktisan ya, asas kepraktisan. Karena nanti ketika di ruang lingkup ya, di scope itu ada di ISO juga ada 45000. Kan di ISO 45001 itu ada scope ya. Scope, kemudian ada ISO eksternal, ISO internal. Nah, itu kita akan menilai diri kita sendiri. Saya ini masuk di mana scope-nya. Jangan sampai Bapak nggak nyambung. Di 45.000 Bapak bilang resiko tinggi, jumlah karyawan 100, ketika SMK 3 Bapak milihnya yang awal atau transisi. Padahal secara aturan Bapak sudah harus masuk ke tingkat lanjut. Oke, lupakan itu. Kita ngomong kepraktisan aja, mendingan langsung ke 166 tingkat lanjutan aja, biar kerjanya nggak 2 kali. Karena nanti kalau lanjutan Bapak naik lagi nih ke level kalau transisi Bapak lanjut lagi ke level lanjutan nunggu 3 tahun ya, ngabisin waktu. Saran saya mendingan 166 aja, toh dokumennya itu juga, Pak. Jadi yang tadi yang saya bilang level transisi, level awal dengan level lanjutan, dokumennya kan sebenarnya kita susun itu juga, Pak. Daripada nggak kepake, mendingan kita pakai aja, gitu ya. Di OSAS, kalau dari segi ISO SMK 3 itu kan 4001, regulasi ya, Pak, ya. Maksudnya ya tadi takutnya temuan major atau kritikal terkait regulasi tersebut gitu belum kita penuhi. Sedangkan kalau misalnya ISO sendiri kan lebih ke persyaratan ya, Pak. Jadi misalkan ya biasanya lebih ke dokumen lah kalau yang saya tangkap tuh gitu. Kuncinya yang tadi, Pak. Kalau di 13 itu Bapak sudah bikin SOP, Bapak sudah implementasikan semampu Bapak, ya, saya yakin di kriteria itu Bapak lulus. Makanya saya highlight, minta tolong Bapak Ibu sebutkan 10 Permenaker terkait K3 di tempat kerja, itu aja. Tambah PP 50, tambah Undang-Undang 13, ditambah Undang-Undang 1. Contoh yang paling gampang deh, Pak. Pak siapa nih? Reza, Pak. Om Reza. Di tempat kerja Om Reza ditempel nggak Undang-Undang nomor 1? Ditempel, Pak. Di mana? Di area workshop, Pak. Di area workshop. Figura, gitu. Figurain. Mm-hmm. Oke. Itu satu poin dalam kriteria SMK 3. Poin lain adalah, apakah setiap orang membaca? Itu harus diukur dulu kali, Pak, ya. Maksudnya membaca pasti, Pak. Pemahamannya itu yang harus diukur. Enggak. Kalau pemahaman itu ya, itu berawal dari membaca. Auditor itu ya, ketika menginterpretasikan terkait dengan pemahaman, misalnya karyawan sudah memahami, itu berjenjang. Misalkan begini ya, ketika saya mengaudit, saya tanya ke Bapak Badu, Bapak kerja di bagian apa? Saya kerja di bagian workshop. Oh, di workshop. Oke. Bapak udah kerja berapa lama, Pak? Saya udah 5 tahun. Oke. Pak, selama Bapak bekerja 5 tahun, Bapak pernah nggak melihat Undang-Undang nomor 1 tahun 70? Yang kayak gimana, Pak ya? Yang kayak begini, Pak. Kita tunjukin. Yang kayak begini. Oh, ada, Pak. Di dinding workshop. Oh, ya. Nah, itu udah 1 tuh. Bapak pernah baca? Pernah.
isinya tentang apa? Ya itu deh Pak, gini-gini. Oh, oke, clear. Tapi Bapak sebagai orang K3 harus punya program terkait yang tadi. Misalkan pernah baca. Nah, tiap tahun, setahun 2 kali, Bapak keluarin survei atau keluarin checklist. Pernah baca nggak itu? Baca, centang, centang. Sehingga nanti ketika kriteria audit 166 kriteria, itu Bapak udah tinggal konsinyasi data aja tuh. Kita udah ngumpulin, set, oh udah Pak, udah pernah baca ini centang. Oh iya ya, gitu ya. Kalau mau SKS boleh, tapi saya nggak biasa nih SKS ya. Saya selalu mikir dari awal. Oke, kriteria ini berarti harus dipenuhi oleh ini. Oke, berarti ini ya. Oke, setahun 2 kali. Nanti di SOP ngomong, kita yang ngomong bahwa evaluasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 dipahami atau tidak, dibaca atau tidak itu setahun 2 kali melalui ini. Ada checklistnya. Oke, mana buktinya? Nah, kayak gitu. Ya. Banyak yang nggak nerapin, nempelin Undang-Undang Nomor 1 tahun 70. Nah, Bapak Ibu yang belum, baru keingetan sekarang, besok ya, silahkan Bapak Ibu bikin purchase order ya, request Kang Ben, ya, izin bertanya Kang Ben. silakan untuk nempelin Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 di tempat kerja ya, itu mandatori ya, nempelin aja lupa ya, jangan sampai lupa. Oke, lanjut. Ya, ini terkait pertanyaan Mas Reza tadi SMK 3 dan ISO. Boleh nggak ya kalau kita hanya SMK 3 tapi ISO nggak kita sertifikasi gitu Kang Ben? Karena ISO 45001 itu kan nggak wajib sifatnya ya. Nah, kalau kita misalkan perusahaan yang bukan kontraktor, nggak masalah kan ya, nggak melanggar hukum kan, kita hanya SMK 3 aja gitu. Yang ISO-nya nggak kita urusin, alasannya kos gitu. Boleh nggak gitu ya Kang Ben ya? Ya, jadi begini, kalau kita ngomongin regulasi, makanya tadi saya di awal udah disclaimer nih bahwa SMK 3 PP 50 itu bukan hanya sistem manajemen, tapi ini mandatori ya. Orang kalau sudah 100 karyawannya dan atau resiko tinggi itu harus sudah SMK 3. Untuk mendapatkan pengakuan SMK 3, perusahaannya harus diaudit untuk mendapatkan sertifikat audit. Nah, gitu. Sekarang kaitannya milih mana dulu, SMK 3 dulu atau ISO 45001. Saya menyarankan yang mandatori dulu, ibaratnya sholat, ya. Sholat 5 waktu dulu sebelum sholat sunat rawatib. Itu, walaupun sama-sama tiang agama, gitu loh maksud saya. Ya. Tapi jangan juga seorang HSE ngomong, saya 45.000 satunya nggak saya urusin. Jangan ngomong begitu. Bapak, Ibu, para kontraktor yang budiman, kami mengharapkan Bapak, Ibu mengimplementasikan SMK 3 di tempat kerja. Karena kebetulan tempat kerja kita ada di negara Indonesia, silakan mengacu ke regulasi yang terkait itu, PP 50. Bapak, Ibu harus mengimplementasikan SMK 3 dibuktikan oleh sertifikat audit SMK 3. Ya, maksudnya gini, Kang Ben, maksudnya gini, ini perusahaan misalkan bukan kontraktor ya, dia perusahaan food manufacturing misalkan, Ya. itu dia hanya SMK 3 aja gitu. Oh Udah iya, ISO nggak apa-apa. nggak usah, karena emang kan nggak perlu amat, ibaratnya kalaupun harus double 45.001 juga SMK 3 menurut pimpinan, itu nambah kos. Kan sebenarnya kalau kata pimpinan, kalau yang wajib itu kan SMK 3-nya doang, ISO-nya nggak wajib. Betul, Jadi betul. boleh nggak hanya Boleh. SMK 3-nya aja, ISO-nya nggak usah gitu? Boleh ya? Dalam hal Oke. ini pilihannya adalah SMK 3, tapi kalau dua-duanya boleh. Makanya Pak, Bu ya, dalam hal memutuskan apakah perusahaan ini sertifikasi ini itu harus ada asesmen. Khusus untuk yang mandatori, asesmennya adalah yes or no to comply. Kalau Bapak Ibu mau taat, ikutin.
Kalau Bapak Ibu nggak mau taat, nggak usah. Tapi Bapak Ibu akan didatangin oleh dinas. Dikasih surat cinta. Kalau media tahu, waduh, saya makan produk ini, biskuit ini, ternyata sudah pernah dikasih surat cinta. Ah, gue besok nggak mau beli lagi biskuit ini, walaupun enak. Misalkan, ya. Nah, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 21.43, jadi terima kasih. Hal-hal yang mau dibahas lebih lanjut ya, silakan Bapak Ibu WA, insya Allah saya kalau lagi nggak nyetir dan lagi nggak meeting, biasanya saya suka balas langsung. Tapi kalau lagi nyetir atau meeting, berarti saya tidak balas langsung. Biasanya butuh waktu beberapa menit atau jam ya. Mohon sabar menunggu. Nah, insya Allah besok kita akan lanjut ke kriteria ya. Bapak Ibu silahkan baca dokumen yang sudah saya posting di grup WA ya terkait kriteria. Kemudian Bapak Ibu bandingkan dengan yang sudah ada di tempat Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan baik yang presentasi hari ini ataupun besok yang terkait kriteria, silahkan Bapak Ibu mulai ajukan pertanyaan malam ini sampai besok kita akan bahas ya. Karena ini workshop Bapak Ibu. Workshop itu tidak hanya dialog au-au, tapi Bapak Ibu punya masalah silahkan kemukakan, karena namanya workshop itu ngebengkel itu harus ada masalahnya, ada yang penyok, ada yang bekas ketabrak dan sebagainya. Namanya bengkel kan, workshop itu kan bengkel, jadi harus ada masalah, kemudian kita pecahkan beserta dalil tentunya ya. Tidak dengan dalil kan tidak valid ya. Itu ya Bapak Ibu. Untuk contoh kasus yang tadi dua itu silahkan Bapak Ibu renungkan. Yang pertama helm, yang kedua tentang ruang server yang harus lepas alas kaki ya. Sampai Bapak Ibu menemukan dalil logik ya ada di HIRA, Bapak Ibu ya itu harus dilakuin. Tapi kalau enggak ya gimana ya? HIRA DC-nya nggak bunyi, aturannya nggak ada, logikanya di luar aja saya harus pakai sepatu, masuk ruang server yang elektrostatisnya sangat memungkinkan malah saya harus lepas sepatu. Nah, ini malah kebalik-kebalik ya, jangan sampai kita seperti sinetron ya, dunia terbalik ya. Tadi yang aspal di lapangan terbuka pakai helmet ya, safety helmet lagi, yang kelas double impact. Aduh, nah ini sayang. Saya pada kasus-kasus tertentu saya akan sangat tegas, tapi pada kasus-kasus tertentu saya akan usulin solusi ya. Kalau memang nggak usah. Kalau memang harus ya. Contoh yang tadi, apron di ruang melting itu wajib. Kemudian apalagi yang di ruang melting ya? Aliran udara wajib. ISBB wajib diukur. Karena apa, Pak, Bu? 68 menjadi 42 dalam 3 bulan. Itu menyusut, artinya ada sesuatu yang salah. Ya. Jangan sampai nanti karyawan kita 1 tahun kontrak selesai. Itu zolim namanya ya. Manajemennya udah tahu, orang K3-nya udah tahu, tapi itu malah jadi modus ya. Kontraknya tiap tahun diputus, ganti orang baru, gendut jadi kurus, gendut jadi kurus, gendut jadi kurus. Nah, itu jangan jadi modus ya Bapak Ibu. Kita orang K3. Minimal kita speak up ya ke manajemen, Pak, Bu, ini mohon maaf terkait dengan ini ternyata ada temuan begini. Nah, kalau ini ternyata harus begini-begini. Karena begini Bapak Ibu ya. Pada jangka panjang PAK itu bisa digugat, Pak. Ya. Termasuk yang tadi menciut itu bisa digugat sebenarnya ya. Jadi misalkan orang nih udah ini tiba-tiba kerja ginjal ya, kerja limpa, hatinya terpengaruh oleh aktivitas pekerjaannya. Kemudian dia aware, apalagi dekat dengan LSM misalkan. Wah, dikipas-kipasin, dikasih metode, akhirnya dia gugat. Nah, orang udah di luar pekerjaan terus menggugat. Sayang. Kita K3 harus ngomong ya. Prinsip saya selalu ya, di semua tempat, orang K3 itu menaruh seluruh menu di atas meja. Ibarat makanan, kasih semua menunya di atas meja, hamparkan. Kemudian kalau orang pilih itu, kita kasih tahu.
Bapak pilih rendang. Rendang itu terbuat dari daging campuran kelapa mengandung banyak lemak misalkan. Ini begini konsekuensinya kalau Bapak makan ini. Harganya juga segini, Pak. Gimana? Bapak masih mau makan rendang? Silahkan. Gitu. Ini ada sambal terbuat dari gitu. Jadi orang ketiga itu gitu. Kalau kita belum pada posisi bisa memutuskan, itu lempar ke atas, ya. Jangan pusing sendiri, lempar ke atas. Biarkan mereka memutuskan. Kita ingat kembali lagi ke yang tadi, harus kita catat. Apapun putusannya harus kita catat. Itu adalah official dokumen. Kalau ada apa-apa nanti di kemudian hari, itu akan menolong kita selaku orang HSE. Ini pernah dibahas, tetapi misalkan pada saat itu kemampuan perusahaan dinilai belum mampu sehingga program ini ditunda dulu. Nah, jadi kalau nanti ada abnormality, ada fatality, ada apa, ada kecelakaan, itu bisa ditrace, ya. Tidak semata-mata karena salah enggak comply, enggak. Ini gimana? Orang baru mau jualan disuruh beli apa? Beli forklift segala macam, ya. Pertanyaan terakhir, apa yang harus dilakukan pihak manajemen dan ketiga untuk pekerja pada industri peternakan ayam dengan kandang tertutup dengan kondisi kandang 7 fans, sementara pekerja bekerja dari jam 1 sampai jam 1 pagi sampai jam 4 subuh menjaga pertumbuhan ayam. Jam 1 pagi sampai jam 4 subuh, berarti berapa jam Bapak Ibu? 3 jam. Biasanya kita ngomongin NAB itu 8 jam. Kemudian kondisi kandang itu biasanya berbau. Nah, itu coba tolong baunya apa, ya. Kemudian yang kedua, APD yang digunakan apa? Yang ketiga, pencahayaan bagaimana? Ini fan, ya, saya paham nih, dulu saya punya kandang ayam. 7 fan itu apakah cukup terkait dengan proses dan terkait dengan pekerja, ya. Lihat, 7 fan itu cukup nggak dengan luas area, dengan volume kandang sekian? Kalau belum, berarti misalkan nanti asesmennya nambah 1, ya udah tambahin 7 fan-nya. Yang penting Bapak Ibu, HIRA DC-nya ya, disusun dulu Pak Rahmat ya. Pak Rahmat, tolong disusun dulu. Kalau Bapak sudah punya draft-nya, silahkan kirim ke WA Group ya. Kita akan komentari ya. Mudah-mudahan jadi sempurna tuh nanti HIRA DC-nya ya. Jadi kalau begini kan tidak dua arah nih. Nanti Mas Hakiki, Mas Rahmat silahkan bikin HIRA DC-nya terkait dengan aktivitas di kandang ayam. Kemudian kita akan komentari ya. Oke, Bapak Ibu, sekian dulu ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu masih bergabung di webinar. Insya Allah besok kita ketemu lagi pada jam yang sama. Om Denny, Siap, Kang Ben. silakan Oke. Om.